Jadi ke depan itu pesantren sudah sering saya sampaikan harus mulai mempunyai desain yang berbeda. Jadi berpadu antara akademik dan tempat praktek akademik itu. Jadi namanya bukti akademik. Jadi pesantren itu harus punya namanya bukti akademik. Misalnya pesantren SMK. SMK bidang apa? Tata boga. Anda punya restoran. Ngajari tata boga tapi restorannya nggak ada. Dan restorannya harus maju dan jalan. Itu begitu. Bahkan nanti ke depan pesantren itu akan lulus kalau dia sudah bisa menghasilkan uang. Dia boleh berskripsi dan skripsinya lulus manakala dia sudah betul-betul misalnya skripsinya adalah penjualan pengolahan tela untuk menembus pasar modern misalnya. Maka skripsi tela itu harus dibuktikan dia dengan dagang tela, menjual tela, mengolah tela sampai ke tela itu masuk ke mal-mal. Anda kalau di pesantren tempat prakteknya apa? Apa ukuran keberhasilan? Menuntaskan akademik, gitu ya? Bukan. Yang penting di situ adalah justru pesantren itu harus mampu membuktikan bahwa ilmunya bermanfaat untuk masyarakat. Gitu. Minimal paling tidak itu biro konsultasi. Biro konsultasi. Tapi kalau bisa ke depannya pesantren menyelesaikan bidang pertanian, menjadi inspirasi di bidang peternakan, menjadi inspirasi di bidang usaha, gitu ya. Maka bakat antum tadi itu harus dikembangkan. Mudir ma'had, kiai besok itu ya harus bisa akademik dan harus bisa wirausaha. Bahkan saya sarankan kepada semua calon mudir harus ngerti ilmu dagang. Setidaknya bukan untuk uang, untuk keuntungan, setidaknya dia bisa melakukan efisiensi biaya. Gitu ya, efisiensi biaya. Misalnya ya, kalau mudir nggak ngerti tentang dagang, itu beli spidol habis beli lagi, spidol habis beli lagi. Setiap hari beli nyicil. Akhirnya dalam 1 tahun itu bisa menghabiskan sekitar 200 spidol. 1 kotak itu. Ini spidol tok loh, belum kertas. Belinya nyicil. Pada saat nyicil itu biayanya bisa 4 kali lipat lebih mahal. 4 kali lipat lebih mahal. Sehingga anggaran itu membutuhkan misalnya 15 juta. Tapi ternyata dengan kulaan beli grosir di tahun pertama misalnya, kan awet itu spidol itu. Di tahun pertama yang semula 15 juta bisa dapat bahkan cuma 4 juta loh. Karena beli banyak, dapat diskon ya. Terus kemudian sebagai pelanggan beda. Misalnya demikian. Maka seorang mudir itu harus paham tentang kaidah-kaidah dasar ekonomi, kaidah dasar dalam perdagangan. Yang kedua, ngitung uang antara SPP, uang muka, uang pangkal, kemudian untuk perumahan ustadz, untuk kendaraan dan semuanya. Maka ilmu idaroh itu penting. Ya saya harapkan memang di tiap orang harus sudah mulai paham tentang ilmu perdagangan itu dan bisa dimulai, itu ya, bisa dimulai. Pesantren virtual. Memang ini zaman ke depan ya harus pakai virtual. Kita sekarang aja udah pakai virtual ini ya. Semuanya serba virtual. Dan bicara virtual, ke depan itu sudah nggak resmi Ustaz. Sudah nggak resmi. Ya kayak gini nih. Dia tahu tuh ya followernya jutaan atau asarnya. Jadi virtual ke depan itu sudah nggak ditap ini. Nanti di mana-mana ada kamera. Di mana-mana itu ada kamera dan sudah ada nomornya. Nomornya Syihabuddin itu langsung barcode muka itu. Jadi besok itu hanya cuma klik itu cuma barcode muka. Jadi saya di ruangan ini hanya kepingin mengamati fulan. Itu cuma di barcode-nya diklik-klik itu udah mukanya sesek itu kemana-mana kekejar oleh kamera. Sehingga ke depan itu orang itu sudah tidak ada tempat untuk membuat sekolah. Yang ada adalah arwah junudun mujannada, kesatuan para penghafal Quran. Gitu Ustaz. Jadi begitu anak kebaca seret di komputer itu Ustadz Haris Masta,
ya Ibnu Najih, Ibnu Fulan, Muhammad Fulan itu langsung ke bawah di sekitarnya. Ajib kan? Zaman ke depan begitu. Maka ilmu itu sudah bisa dipakai dimanapun dan antum sudah bisa mulai dari sekarang. Di sini aja mulai besok sudah bisa itu. Ya, ada HP di sini, antum virtualin kan sudah ada wifi. Antum langsung bisa memulai, saya bisa mengamati antum. Jadi sekarang ini langsung aja lakukan. Ya, lakukan saja. Ini sebentar lagi akselerasi sudah 6 bulan, 7 bulan sudah wajib membuat account di sini. Harus punya follower minimal 5. Itu. Dan nggak harus, sekali lagi follower itu nggak harus banyak. Itu. Banyak alhamdulillah, tapi sedikit tapi kualitas itu jauh lebih baik. Karena yang kita nanti itu bukan banyaknya follower tapi kualitas. Kalau mengikuti follower itu ngetren, rodok gawat ngono booming viral gitu ya. Agak nyeleneh dikit viral. Padahal kita thalabul ilmi itu cenderung monoton. Baca Fatihah ya begitu terus. Ya, Anas juga begitu. Jadi mulai sekarang malah antum mulai padukan konten-kontennya itu antum jalani aja di sini malahan. Saya malah bisa langsung lihat. Ya. Jadi kita tidak melakukan teori lagi. Lakukan sesuatu, segera lihat langkah jalan, karena sekarang ini udah nggak perlu teori, antum lihat di YouTube semuanya ada. Yang saya tunggu adalah lakukan pekerjaan sekarang juga. Begitu ada ide langsung jalankan, gitu. Terus untuk akselerasi bagaimana Ustaz? Akselerasi. Antum bisa gabung nanti akselerasi gitu. Sudah mulai, udah banyak ini malahan. Terus kemudian ini saat apa untuk Anda cuma pengen apa, menurut antum gimana kalau apakah kuliah itu dia harus kuliah itu harus kuliah dulu atau gimana? Zaman ke depan itu sudah gak ada kuliah. Antum mau melakukan apa, punya hambatan dalam bidang studi, antum klik sudah ketemu semua. Ya kan? Sekarang antum mau melakukan virtual kontennya antum apa? Konten virtual antum apa? Fikih, tafsir, sirah? Ya ini Al-Quran sama fikih. Ya udah. Mulai sekarang antum udah tinggal kajian Al-Quran sama fikih. Antum tasmi' di sini ba'da subuh sama ana. Ya. Untuk Al-Qur'annya nanti antum tak kasih tugas kalau senang baca tafsir, kasih tafsir muyassar. Kemudian antum langsung tasmi' ke ana ke tafsir muyassarnya. Gitu ya. Kalau ada hal yang nggak bisa difahami, antum tanya ke ana. Kalau enggak, antum tanya pada Syekh Ramadan, Syekh Mu'ammar, karena saya sibuk. Saya sekarang juga bahkan nggak banyak menyiapkan apa-apa. Saya akan berjalan sesuai dengan kemampuan saya sekarang. Kalau harus membaca buku lagi ini kesuwen sekarang. Mana yang cepat itu yang kita lari. Karena itu bisa dilakukan oleh orang lain. Misalnya fikih. Saya nyemak antum nanti bisa jadi saya tidak sebagai seorang fuqaha. Saya sebagai pengamat, fikih antum bagus. Antum untuk belajar fikihnya jangan ke ana. Belajar ke Syekh Isom. Tapi antum presentasikan di virtual itu, ana nonton. Aku sembiji gitu. Paham ya? Antum matang. Antum ke saya bukan mulazamah fikihnya, bukan. Antum langsung mulai sekarang udah langsung ke Syekh Isom, belajar di sana, dan hari ini misalnya antum belajar bab tentang toharoh, malam antum murojaah, besoknya antum langsung presentasi di sini. Ya, bab tentang fikih. Saya sampaikan nanti bagaimana menyajikan fikih itu menarik. Ya, menyajikan fikih itu menarik. Udah langsung. Quran antum langsung belajar tahsin. Antum sambil belajar bahasa Arab ya, akselerasi sekarang kita kuatkan ajurumiyah sama kuatul lughah dan kajian kitab. Itu. Sekarang ini semuanya jalanin karena yang lain sudah melakukan sekarang. Semua sudah berjalan. Ya, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain itu penting sekali. Ya. Berarti ini satu afdolnya berarti kan istilahnya itu kayak apa ya? Dalam setiap tahun itu mesti ada dari tahun ini sampai tahun ke depan tuh rencana itu ada, maksudnya terpampang tuh apa aja. Berarti lebih baik sekarang itu dilakukan semua gitu. Ya lakukan. Ngapain nunggu tahun depan? Antum sekarang masih ada kan jam memulai fikih. Antum sudah bisa mengajarkan fikih untuk anak SD,
fikih anak TK. Antum fokus saja di cara berwudu. Gitu ya, cara berwudu dengan detail, doa-doa berwudu dengan detail, dengan ara ulama. Itu sudah 1 bulan sendiri. Nanti kulaan, sambil sudah punya ilmu itu kemudian kulaan ke tempat yang lain. Fikih sekarang yang diperlukan adalah fikih muamalat. Ya, fikih muamalat, cara berdagang, cara syarikat, cara bekerja sama. Plus berarti antum mulai ilmu bisnis. Ilmu muamalat, ilmu bisnis, apa itu letter of credit, bagaimana ekspor impor, cara pembayaran ekspor impor itu modelnya bagaimana, kalau melalui bank hitung ribanya di mana. Itu antum bisa mulai sekarang melakukan itu. Ana bisa ketemu antum berarti setiap Kamis ya? Monggo, Kamis. Ya, ana pagi halakoh juga ya. Yang memang lampu halakoh. Iya. Yeah. Mungkin nanti gitu. Apa sih namanya, mungkin kalau misalnya antum ada waktu di selain itu yang istilahnya dia di pribadi. Iya, boleh nanti bisa pribadi. Kalau pagi ini biasanya banyak yang nonton ya. Banyak yang ngobrol ini. Waktu enggak usah. Mudah-mudahan kita bisa manfaat. Jadi akhi fillah rahmakumullah, sekarang semua pekerjaan jangan antum tunda ya. Antum tunda. Minimal ya, antum bisa memvisualisasikan keinginan antum sesegera mungkin. Antum mau apa? Mau mendirikan pesantren, mau membuka usaha. Mulai sekarang sudah mulai visualisasikan di Instagram antum. Orang-orang yang sekitar antum segera paham apa yang antum lakukan. Orang-orang yang sekitar antum minimal mendoakan apa yang mau antum kerjakan. Itu ya. Jangan menunggu setahun depan, 2 tahun depan. Karena berbeda melakukan dengan mempublikasikan. Hal yang secepat-cepatnya adalah publikasikan. Nanti orang di sekitar antum akan paham antum mau apa. Kalau ada hal yang berkaitan dengan antum akan diserahkan. Misalnya, saya bicara tentang gubuk kemarin dalam forum yang lain. Saya saya bikin gubuk. Orang datang pada antum bawa paku, bawa ilalang, bawa bambu gitu ya. Karena bahasa antum bahasa gubuk. Tapi saya ingin membuat tahfidz 30 tower misalnya gitu. Maka orang kepada antum ini bawa 100 miliar, 200 miliar, 300 miliar. Karena bahasa yang antum nyanyikan, lagu yang antum dendangkan adalah lagu Quran Tower. Antum bicara Quran Plane, ya, pesawat Al-Quran misalnya. Maka orang akan datang pada antum dengan hal itu. Jadi proses amal itu dimulai dari memunculkan sinyal. Sinyal proyek itu harus mulai jelas. Antum harus bisa mengkomunikasikan. Bahkan ini ilmu komunikasi ini masih sangat lemah. Banyak loh suami itu tidak pernah mempresentasikan visi misi keluarganya ke istri. Ya, kita mau kemana, keluarga ini jadi keluarga yang kayak apa, itu bingung kadang. Roosevelt itu keluarga yang menguasai dunia. Semua uang harus dikuasai oleh keluarga mereka. Misalnya keluarga kita harus menguasai seluruh minyak yang ada di dunia. Keluarga kita harus menguasai semua nikel yang ada di dunia. Semua sawah, ladang-ladang yang terluas dikuasai oleh anak cucu kita. Itu visinya jelas. Dunia. Itu. Semua keluarga kita harus menjadi ahlu tafsir atau ulama. Semua mufti yang ada di Eropa itu adalah anak-anak kita. Itu visinya jelas. Nah, visinya nggak jelas kan bingung mau nyetir mobil, visinya nggak jelas, dikencengin nabrak pohon dong, dilambatin membosankan, ya, membosankan. Begitu, jazakumullahu khairan, barakallahu fiik. Makasih pada seluruhnya, Mbak Yuyun Aini, Ibnu Abdullah, Viral Ummah, nenek siapa kok nenek? Nenek, villa rumah nenek, ya. Abah Yahya, Yazid Mardotillah, Ahmad Nadri, Mas Fatoni dan semuanya. Jazakumullah khairan. Seneng ya, enaknya ini media terus ini bisa akrab. Antum bisa membersamai saya ini 24 jam ini. Barakallahu fiik ya. Saya kira demikian, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.